Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan latar belakang saya menjadi seorang guru. Perkenalkan, nama saya Eprilia Santi. Saya kelahiran Palembang pada tanggal 30 April. Saya dilahirkan di keluarga yang sederhana. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Dulu, sewaktu kecil, saya mempunyai cita-cita sama seperti anak-anak yang lain. Cita-cita saya waktu kecil ada 2. Yang pertama, ingin menjadi seorang guru, dan yang kedua, ingin menjadi seorang perawat. Dan cita-cita itu tidak pernah berubah. Pada saat saya sekolah di sekolah menengah atas, saya menyukai seorang guru yang kebetulan pada saat itu beliau adalah wali kelas saya. Saya menyukai beliau selain beliau ramah dan cara beliau menerangkan materi itu sangat mudah dipahami, dan saya sangat mengagumi beliau. Singkat cerita, setelah saya menamatkan pendidikan saya di sekolah menengah atas, saya ingin sekali melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi. Karena hampir rata-rata teman saya pada saat itu mereka melanjutkan di perguruan tinggi. Mereka selalu bertanya kepada saya melanjutkan ke perguruan tinggi yang mana. Saya hanya bisa tersenyum karena melanjutkan ke perguruan tinggi memang hal yang saya sangat inginkan. Tetapi itu hal yang sangat sulit untuk saya lakukan. Karena untuk ke perguruan tinggi yang saya tahu bahwa biaya yang dibutuhkan itu sangatlah besar. Dan saya harus mengubur impian saya pada saat itu karena terbentur oleh biaya. Orang tua saya, ayah saya hanyalah seorang supir di sebuah PT, dan ibu saya hanya ibu rumah tangga biasa. Pendapatan ayah saya pada saat itu hanya cukup untuk kebutuhan kami sehari-hari. Dan ayah pun tidak bekerja di Palembang. Ayah bekerja di luar kota di Pulau Jawa, sehingga ayah tidak bisa pulang setiap harinya. Saya dan saudara-saudara saya bertemu ayah itu 1 tahun hanya 2 kali, setiap 6 bulan sekali ayah pulang ke Palembang. Dengan keadaan itu, saya tahu dan saya sadar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu sangatlah tidak mungkin, karena biaya ke perguruan tinggi pada saat itu sangatlah besar. Walaupun tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, saya tidak menyalahkan keadaan, dan saya mengerti keadaan kedua orang tua saya pada saat itu. Walaupun jujur, hati saya sedih karena saya harus mengubur cita-cita saya. Dengan berjalannya waktu, saya memutuskan untuk melamar pekerjaan dengan ijazah yang saya punya. Saya berbicara kepada ibu saya akan membuat kartu kuning, karena itu adalah salah satu syarat untuk melamar pekerjaan. Pada hari itu, saya pergi ke Depnaker untuk membuat kartu kuning sekitar jam 9 pagi dengan membawa syarat-syarat untuk pembuatan kartu kuning dan uang yang hanya pas untuk pulang pergi naik angkot. Sesampai di Depnaker, saya melihat orang-orang ramai di sebuah papan pengumuman yang ada di depan ruangan Depnaker.
Tetapi saya tidak berhenti di sana karena tujuan saya ke Depnaker hanya untuk membuat kartu kuning untuk melamar pekerjaan. Setelah antri, tibalah giliran saya memasuki ruangan untuk membuat kartu kuning. Dan saya lihat di dalam ruangan tersebut ramai sekali orang yang membuat kartu kuning. Saya mengambil posisi duduk di depan seorang bapak-bapak yang melayani untuk pembuatan kartu kuning. Beliau bertanya kepada saya apakah saya akan membuat kartu kuning. Saya menjawab, "Iya Pak, saya ingin membuat kartu kuning." Kemudian bapak itu bertanya lagi apakah saya membawa persyaratannya. Dan saya jawab pun, "Ya Pak, saya bawa semua persyaratannya." Kemudian saya menyerahkan sebuah map kepada bapak itu yang di dalamnya berisi persyaratan untuk pembuatan kartu kuning pada saat itu. Setelah beliau memeriksa persyaratan untuk pembuatan kartu kuning saya yang saya ajukan, beliau berkata kepada saya, apakah saya ingin mencari pekerjaan? Dan saya menjawab pun, "Iya Pak, saya ingin mencari pekerjaan." Kemudian beliau bertanya lagi kepada saya, "Benar ingin mencari pekerjaan?" Dan saya menjawab pun, "Iya Pak, saya ingin mencari kerja," sambil tersenyum. Beliau lalu berkata kepada saya, apakah saya melihat papan pengumuman yang ada di depan? Dan saya jawab, "Tidak Pak, saya tidak melihat papan pengumuman yang ada di depan." Tetapi memang saya melihat banyak sekali orang yang ada di sana. Lalu beliau berkata kepada saya, kalau memang saya ingin mencari pekerjaan, ada salah satu perusahaan dari Pulau Batam yang membuka lowongan pekerjaan dan syarat-syaratnya sudah ditempel di papan pengumuman yang ada di depan ruangan, salah satu ruangan yang ada di Depnaker. Lalu bapak itu mengatakan kepada saya untuk mempersiapkan semua persyaratan untuk melamar di perusahaan tersebut dan diharapkan besok mengantarkan kepada beliau. Pulang dari Depnaker, saya langsung mempersiapkan semua persyaratan untuk melamar di perusahaan tersebut. Akan tetapi saya belum memberitahukan kepada ibu saya bahwa saya melamar pekerjaan di salah satu perusahaan yang ada di Batam. Pada keesokan harinya saya kembali lagi ke Depnaker untuk menyerahkan persyaratan tersebut. Setelah berkas saya diperiksa dan dinyatakan lengkap, saya dipersilakan menunggu di luar ruangan untuk mulai tes. Jujur, saya sedikit terkejut karena saya tidak mengetahui bahwa hari itu adalah hari tes yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Tidak lama menunggu, tibalah saatnya untuk tes. Kami diarahkan ke sebuah ruangan dan diberikan soal dan selembar kertas untuk menjawab pertanyaan. Tes pertama adalah tes pengetahuan. Bagi yang lulus tes pengetahuan akan mengikuti tes berikutnya, dan yang tidak lulus mereka akan tereliminasi. Dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus untuk tes yang pertama. Tes kedua dan tes ketiga, alhamdulillah saya juga dinyatakan lulus. Tes berikutnya, setelah mengikuti 3 tes tadi dan dinyatakan lulus, tes berikutnya adalah tes kesehatan. Tes kesehatan ini adalah tes terakhir dari perusahaan tersebut yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Dan sebelum pulang, kami diberitahu tempat untuk tes kesehatan untuk esok hari. Untuk
tes kesehatan, alhamdulillah saya juga dinyatakan lulus, dan bagi yang lulus kami diberikan surat persetujuan orang tua apabila kami ingin bekerja di perusahaan tersebut. Jujur saya sangat bingung karena saya belum memberitahukan orang tua saya bahwa saya melamar pekerjaan di perusahaan di Batam. Dan hari itu bertepatan pula ayah saya pulang dari luar kota dari tempat dia bekerja. Singkat cerita, saya pulang ke rumah dan ternyata ayah sudah ada di rumah. Tetapi saya tetap bingung bagaimana cara memberitahukan kepada kedua orang tua saya bahwa saya melamar di salah satu perusahaan di Batam dan dinyatakan lulus. Setelah ba'da maghrib, saya memberanikan diri saya untuk bercerita kepada kedua orang tua saya bahwa saya telah melamar di sebuah perusahaan di Batam dan dinyatakan lulus. Setelah meyakinkan kedua orang tua saya bahwa saya benar-benar ingin bekerja, akhirnya saya mendapatkan izin dari kedua orang tua saya. Saya bekerja di Pulau Batam lebih kurang 7 tahun. Banyak pengalaman yang saya dapatkan, pengalaman pekerjaan, pengalaman hidup di rantau orang, pengalaman bagaimana jauh dari pengawasan orang tua agar kita bisa dapat mengontrol diri kita ketika kita jauh dari orang tua. Dan yang pasti saya banyak bertemu dengan teman-teman yang di luar daerah. Tepat pada tanggal 31 Maret 2006 saya memutuskan untuk tidak lagi bekerja di Batam dan pulang ke Palembang. Saya memutuskan untuk mencari pekerjaan di Palembang dan bisa dekat dengan kedua orang tua saya. Dan saat itu ayah saya tidak bekerja lagi di luar kota. Tapi lagi dan lagi apa yang saya rencanakan setelah tiba di Palembang untuk mencari kerja itu tidak terlaksana. Pada saat itu ada salah satu teman saya mengajak saya untuk kuliah PGTK 1 tahun. Tanpa berpikir panjang, saya langsung mengiyakan ajakan teman saya itu. Dan akhirnya saya kuliah 1 tahun untuk PGTK. Dari hasil tabungan saya selama bekerja di Batam. Setelah selesai kuliah PGTK selama 1 tahun, saya melanjutkan kuliah saya ke salah satu universitas swasta dan mengambil fakultas FKIP. Selama lebih kurang 4 tahun saya menyelesaikan pendidikan saya di sana. Tepat pada tanggal 12 April 2012 saya diwisuda dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan atau SPD. Tidak pernah terbayangkan oleh saya akan bisa kuliah dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Dan sekarang saya sudah menjadi seorang guru dan akhirnya cita-cita saya tercapai. Dari perjalanan hidup, pengalaman hidup yang saya lalui, saya bisa mengambil hikmah bahwa apabila sudah jalan kita, sudah takdir kita, sudah qadarullah kita, seberliku apapun jalannya akan bisa kita gapai dengan usaha dan yang pasti doa kedua orang tua kita. Dan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Seperti saya
Allah memberikan jalan lain terlebih dahulu sebelum mengabulkan doa saya dan mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang guru. Itulah sedikit cerita latar belakang saya menjadi seorang guru. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi.